Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD ya, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga pair USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily untuk Euro USD. Kalau kita perhatikan pergerakan sampai dengan posisi saat ini ya, masih bergerak dalam area konsolidasi, tentunya masih berada di area golden level. Dan kalau kita lihat pergerakan di hari kemarin untuk Euro USD terjadi penguatan ya, sampai menyentuh wilayah area order block di time frame 4 jam, mendekati low weekly di 1.07924 dan kemudian terjadi penurunan. Ada potensi bearish pin bar, tapi kalau kita lihat untuk mengidentifikasi bahwasanya pergerakan masih konsolidasi, masih dalam tekanan seller, masih bearish untuk koreksi. Dan yang harus kita tandain, karena di sini kan terjadinya bullish engulfing ya, ada momentum buyer juga terjadi di wilayah saat ini, tekanannya tentunya. Tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah open daripada impulsif bullish ini atau bullish engulfing ini. Karena apa? Kalau area daripada open dari candle bullish di hari kemarin, yaitu di 1.07098 ini di breakout. Oke, sebentar ya, saya tandain dulu di area 07098 ya, 098. Oke, ini menjadikan open bulls ya, open bulls. Saya kasih warna hijau. Artinya seperti ini, kalau nantinya hari Jumat ini pergerakan kecenderungannya breakout di bawah open daripada 1.07098, artinya akan ada dorongan bearish yang melanjutkan kekuatan yang cukup besar. Oke, tapi kalau masih ditutup di candle 50% daripada bullish engulfing seperti saat ini, bahkan membentuk candle warna hijau, artinya akan ada dorongan bullish ya, masih ada dorongan bullish. Meskipun kalau kita lihat seller masih mendominasi, artinya masih bearish untuk koreksi. Oke ya, ini dulu yang perlu kita perhatikan. Dan kemudian kalau kita turunkan di time frame 4 jam, momentum bearish terjadi ya, tepat berada di area order block time frame 4 jam ya. Di area sini langsung terjadi penolakan pada seller. Tapi yang perlu kita perhatikan, menurut saya ini akan ada dorongan bullish kembali, karena saya melihatnya volume daripada candle impulsif ini semakin ke bawah, ini semakin mengecil. Tinggal kita menunggu konfirmasi jelas bahwasanya akan terjadi bullish engulfing di time frame 4 jam yang tentunya tadi sudah berganti candle ya, dari candle bearish dan saat ini sedang berjalan. Jadi kalau hari ini sampai pukul 17.00, mohon dicatat, sampai dengan 17.00 terjadi impulsif bullish, terjadi area di sini bullish engulfing, maka saya pastikan akan bergerak bullish kembali. Karena ini juga teridentifikasi bisa juga hal ini membentuk sebuah pergerakan bearish flag ya tentunya. Karena saya kalau tarik area trendline atas seperti ini, oke, sampai dengan trendline bawah, sebentar, sampai dengan trendline bawah ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Ini membentuk sebuah pergerakan bearish flag tentunya. Makanya area ini yang wajib teman-teman pantau gitu loh ya. Teman-teman pantau, wajib harus kita pantau wilayah yang saat ini sedang berjalan. Oke, itu dulu yang pertama ya. Jadi ini tunggu konfirmasi ada bullish engulfing atau bullish pin bar ataupun tree in setup. Dan di time frame 1 jam sekalian kita membuatkan sebuah skenario, karena saya melihatnya di sini ada bearish flag, memang kecenderungannya adalah kuat turun ya. Tapi tentunya karena saya melihatnya tadi batasan daripada open itu di 1.07098, saya masih memastikan untuk ini kembali lagi menguat. Oke ya, kembali lagi menguat dengan syarat tidak terjadi breakout di bawah area open. Jadi saat ini kalau di time frame 1 jam memang sudah ada bullish engulfing ya, sudah ada bullish engulfing. Tapi kalau kita entry di wilayah ini salah enggak? Sebenarnya nggak salah, entry di wilayah ini sebenarnya udah benar untuk kita bisa buy ya. Tapi stop lossnya harus di bawah daripada open, karena kalau ini melanjutkan penurunan maka stop loss kita akan kena. Tapi minimal kita bisa swing
ya kita tunggu. Ketika dia sudah breakout, kita tinggal tunggu posisi dia naik, kita fokus ke sell lagi. Jadi artinya ini memang kita melawan tren gitu loh ya, kita melawan tren karena areanya masih konsolidasi. Jadi menurut saya, kalau saya memberikan info dari jalur pergerakan ini, kecenderungannya masih menguji sekali lagi ya wilayah resisten ya, besar kemungkinan akan melanjutkan penurunannya hingga wilayah di support minggu ini. Fokusnya sebenarnya sell ya, fokusnya sebenarnya sell, tapi kalau teman-teman mau scalping position ya bisa. Ini udah ada bullish engulfing dengan target minimal wilayah daripada resistennya, yaitu di kisaran 1.07600 sampai dengan 1.07600 sekian, dan ini area target untuk taking profitnya. Oke, atau enggak yaitu tadi, kalau memang posisinya tidak terjadi retest dulu tapi pergerakannya langsung bergerak bearish ya, dan breakout di bawah open, perhatikan 1.07098 bisa sell, stop loss di atas ya, targetnya minimal retest dan kembali lagi dan meneruskan penurunannya hingga menuju wilayah support di minggu ini. Ini gambaran saya untuk Euro USD. Sekarang kita lihat di market GBP USD ya. GBP USD tentunya, dan ini pun kalau kita perhatikan sudah menyentuh area drop base drop ya, yang sudah saya gambarkan. Langsung dia bergerak turun, tentunya masih bergerak minor atau correctionnya ini masih membentuk sebuah pergerakan bullish dari pergerakan bearish untuk koreksi. Dan hari ini yang akan nanti kita cobalah kita lihat tentunya di time frame yang lebih kecil ya, untuk memastikan pergerakan untuk koreksi ini sejauh mana gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya juga hal yang sama ya. Kalau kita perhatikan kan kemarin gambaran saya ada 3 informasi. Kalau dia sudah breakout di atas daripada resisten, maka kuat menuju ke area drop base drop, dan terjadi sampai area sini ya, fokus sell dengan target penurunan, dan posisinya ini sudah turun terus kemudian sebentar ini saya hapus, dan sudah turun dan saat ini berada pullback ya, atau retest menuju area resisten become support yang di area kemarin yang sudah kita gambarkan. Oke, ini saya geser untuk area pemantauannya. Sebentar, ini saya geser dulu. Ya, seperti ini ya. Saya geser dulu, dan ini tetap menjadi wilayah pantau karena saya melihatnya posisinya seperti ini. Oke, memang ada penolakan di drop base drop, dan ini sifatnya retest sih menurut saya, karena volume candlenya juga semua sudah mulai mengecil. Saya pastikan ini kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikannya, dan tentunya jika mana ini break di atas daripada high di hari kemarin ya, di resisten terdekat daripada harga running, maka berpeluang akan bergerak naik menuju area resisten berikutnya, itu maksud saya ya. Jadi ini yang menjadikan titik ujinya. Oke ya, areanya seperti itu, dan menurut saya sih gambaran sederhananya seperti ini. Area ini nanti tinggal menunggu konfirmasi bullish engulfing aja. Target kalau mau taking profit cepat ya minimal resisten terdekatnya, karena kalau area ini di breakout maka akan melanjutkan ke area support, resisten become support ya, yang di level ini. Nah, ini menjadikan titik area resisten berikutnya yang akan diuji kuat di wilayah tersebut ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, dan kalau nantinya sampai area ini ada bearish engulfing seperti ini, kemungkinan besar pasti akan terjadi penurunan kembali, minimal menguji wilayah area support sampai dengan low weekly-nya. Oke ya, jadi seperti ini gambaran saya untuk GBP USD. Sekarang kita berlanjut di USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen pergerakannya sebentar. Oke, untuk USD Jepang Yen di time frame daily saya melihatnya di posisi kemarin meskipun sempat terjadi penurunan dan terjadi kenaikan ya. Kalau kita perhatikan memang pergerakannya masih konsolidasi ya. Sekali lagi saya katakan masih konsolidasi, masih dari area impulsif bearish yang setelah menutup gapnya belum ada perubahan yang cukup signifikan untuk USD Jepang Yen. Untuk informasi, kalau kita perhatikan memang di pergerakan time frame 4 jam ini Anda bisa lihat ada bullish engulfing ya, ada bullish engulfing. Harusnya memang ini akan bergerak naik berlanjut. Di sini terhalang ada area drop base drop, dan posisinya kalau kita perhatikan kemarin pun gagal
naik ya, tapi sudah saya informasikan kalau ini gagal dia akan bergerak turun dan tertahan di 50% dan tertahan juga di area drop base drop ini, dan ini sudah berganti candle di time frame 4 jam. Saya sih memastikan jika mana ini sudah ada pergantian candle karena volumenya ini semakin mengecil, saya pastikan harga akan kembali lagi menguji wilayah low monthly sebelumnya. Itu yang menjadikan titik uji untuk hari ini. Ya, seperti itu sih gambarannya. Coba kita turunkan di time frame 1 jam. Maka oke, ada 3 inside down tepat berada di area drop base drop. Sekali lagi area tersebut ya, meskipun sudah tidak fresh tapi konfirmasinya terlihat jelas ya. Minimal kalau kita bisa entry sell di sini, stop lossnya tidak terlalu jauh, minimal sampai sini dengan target TP ya tentunya di wilayah ini di kisaran low monthly sebelumnya. Area ini yang menjadikan target TP kita gitu loh. Ya, posisinya masih bergerak di area konsolidasi ya, artinya konsolidasi itu masih bergerak terbatas sideways, di mana ada area resisten, ada area support, dia masih bergerak di wilayah ini. Ada konfirmasi 3 inside down ya, tepat berada di area resisten, dan tadi time frame 4 jam juga volume candlenya semakin mengecil, udah ada perubahan candle, tinggal menunggu potensi penurunan sampai dengan wilayah low monthly sebelumnya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan informasi dengan baik. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.